mengenai perekonomian negara ini sangat mengkhawatirkan. Sebetulnya ekonomi kita ini sudah lemah, sangat lemah sekali, sudah lama. Tetapi beberapa tahun terakhir ini menjadi makin lemah dan tidak ada perbaikan. Jadi kalau kita lihat dari rakyat miskin misalnya, itu menurut World Bank, kalau kita sudah masuk dalam kategori berpendapatan negara berpendapatan menengah atas dengan $4.000 pendapatan per kapita, itu rakyat miskin kita itu menurut World Bank adalah 150 juta orang. Jadi dia main-main, 150 juta orang. Jadi rakyat miskin kita yang hanya menurut Badan Pusat Statistik dengan 25 juta sekian, itu adalah rakyat miskin yang sangat absolut. Sangat absolut ya? Sangat absolut ya, karena itu adalah berpendapatan cuma Rp400.000 per kapita per bulan. Per bulan ya. Jadi kita lihat ini sangat mengkhawatirkan. Dan terutama saya beberapa kali menulis mengenai ekonomi bahwa negara kita ini sekarang hanya ekonomi kita bertahan hanya atas belas kasihan, boleh saya katakan belas kasihan dari negara asing, boleh dibilang belas kasihan atau mereka mengambil kesempatan. Karena kalau kita lihat bahwa rupiah ini kuat ya, seolah-olah menguat sampai kurs rupiah itu sekitar sebelum akhir bulan Januari lah sampai 13.600. Itu adalah karena Indonesia mengambil utang untuk membuat cadangan devisa. Tanpa itu rupiah itu sudah anjlok. Nah, jadi itulah kondisi yang saya katakan kalau ada pemicu sedikit saja yang membuat investasi asing tidak masuk, jangan kata keluar, tidak masuk, maka rupiah akan collapse. Akan menjadi 15.000 dan 15.000 itu sangat cepat sekali. Dan ternyata Februari kemarin itu cadangan devisa hanya turun 1,4 miliar dolar. Cadangan devisa hanya turun 1,4 miliar dolar. Tetapi rupiah sudah turun dari 13.600 sampai 14.000 ya, secara menurut Bank Indonesia ya, kurs Bank Indonesia 14.400. Tetapi kalau kita lihat di pasar spot ya, sudah menjadi 14.600, 700 dan sebagainya. Itu hanya 1,4 miliar dolar. Dan berapa uang asing di Indonesia? Uang asing di Indonesia itu adalah 360 miliar dolar. 360 miliar dolar lebih. Jadi kalau kita itu hanya keluar 1,4 miliar dolar aja sudah bisa collapse. Kalau 1% ada keluar 3,6 miliar, itu bagaimana jadinya? Dan bagaimana kalau 10% keluar? Jadi sangat mengkhawatirkan. Dan kalau kita lihat bahwa hal ini dipicu karena ekonomi kita neraca transaksi berjalan kita, jadi neraca bahwa uang yang dari Indonesia harus keluar itu per saldo itu tahun lalu 2018-2019 itu 30 miliar dolar, dan itu sudah berkali-kali lipat kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu, itu berkali-kali lipat. Kenapa dia bisa berkali-kali lipat begitu? Karena kita sangat tergantung dari investasi asing. Jadi investasi asing itu akan menjadi bumerang akhirnya. Akan menjadi bumerang karena investasi asing atau investasi portfolio dan sebagainya itu akan membawa uang dalam bentuk bunga, pinjaman atau dividen. Dan dia akan
mengalir keluar terus, dan itu yang menyebabkan kita ini defisit sudah menjadi defisit akut. Jadi ya, sudah sangat akut sekali. itu mati loh. Iya, sudah hampir. Nah, tinggal kita tergantung infus. Saya katakan rupiah ini kita doping terus. Kita doping dengan financial account-nya masuk, PNA masuk nggak cukup, malah investasi portfolio. Investasi portfolio tidak cukup, lalu negara utang berlebihan. Apa yang saya maksud dengan utang berlebihan? Negara itu utang seharusnya hanya terbatas pada defisit dari APBN. Iya. Defisit APBN pemerintah utang. Defisit APBN tahun 2019 353 triliun. Berapa Indonesia yang utang? Ditambah 46 triliun. Jadi dia utangnya adalah menerbitkan surat utang baru adalah 300 sampai 400 triliun, 396 triliun. Tanpa tadi 46 triliun tambahan, maka rupiah kolaps. Makanya saya katakan bahwa itu didoping terus, ya, disuntik terus, ya, diinfus terus sampai rupiah bisa menguat sedemikian rupa. Jadi itu semuanya ada yang namanya mereka sebutnya secara teknis adalah sisa lebih pembiayaan anggaran, silpa. Sisa lebih pembiayaan anggaran. Sampai dengan akhir tahun lalu, sisa lebih pembiayaan anggaran kita itu 250 triliun. Jadi sudah ada uang di kas, tetapi waktu defisit APBN tetap dia harus ngutang dan tambah lagi. Januari kemarin defisit kita di dalam APBN 32 triliun. Silpanya berapa? Ya? Silpanya berapa? 36 triliun. Jadi 68 triliun dia utang. Silpanya adalah 36. Nah itu terus bergulir. Nah Februari menurut saya ini akan lebih parah lagi. Itu dalam satu sisi bahwa itu dari sisi keuangan. Makanya sisi akan dipicu dengan keuangan itu artinya neraca pembayaran, ya. Jadi cadangan devisa dan sebagainya. Jadi cadangan devisa kita itu diisi oleh utang negara yang dari utang asing. Dan mengenai APBN, ini APBN kita ini sudah semakin ya saya sebutnya adalah krisis, budget crisis, ya. Jadi krisis dari anggaran. Karena anggaran kita ini penerimaan pajaknya, rasio penerimaan pajak kita itu sudah di bawah 10%. Tahun 2019 9,7%. Tahun ini. Itu ada yang di bawah 11 karena mereka memasukkan PNBP penerimaan dari SDA yang itu waktu Sri Mulyani mengatakan bahwa itu menjadi hampir 11,5 ya, 11,5, itu dia memasukkan unsur itu. Jadi kalau kita memasukkan sama-sama unsur rasio pajak saja, jadi perpajakan, yaitu pajak ditambah bea dan cukai saja, itu adalah sudah di bawah 10%. Tahun 2019 9,7%. Tahun bulan Januari ini prediksi saya adalah dengan asumsi karena bulan per bulan itu tidak diumumkan mengenai PDB-nya kan. Nah, jadi saya proyeksikan PDB-nya, penerimaan pajaknya kita sudah tahu, itu saya proyeksikan itu kurang dari 7%. Penerimaan pajak kita, rasio pajak kita kurang dari 7%. Ya, memang mungkin adalah karena penerimaan pajak untuk Januari katanya berkompensasi dengan refund ya. Nah, sebetulnya bukan refund sebetulnya Pak Jok, Pak Edi. Ya, itu sebetulnya adalah karena Januari itu udah diijon, makanya sebetulnya Desember itu sebetulnya penerimaan pajaknya itu sudah nggak sampai 84%, 86%. Dari dulu. Karena sudah diambil dulu orang-orang itu. Jadi Januari itu anjlok gitu. Sebetulnya proyeksi saya penerimaan pajak tahun lalu itu adalah harusnya 82% maksimum. Tapi kan diambil-ambilin dulu lah, cukai lah diambilin dulu, semuanya diambilin dulu sehingga seolah-olah penerimaan pajaknya cukup tinggi, tetapi Januari drop. Nah itulah terus berputar seperti itu. Jadi bisa pasar. Nah, jadi kalau kita lihat dengan adanya pemicu, tadi saya katakan Indonesia tinggal menunggu pemicu.
pemicu global yang sentimennya negatif, Indonesia akan koreksi. Nah ini adalah corona, ini adalah salah satu pemicu sehingga investor itu tunggu, tidak masuk, bahkan keluar, sehingga kalau kita lihat bursa saham kita anjlok 6,6% pada Senin lalu ya, Senin lalu. Nah kemarin naik sedikit, tapi sekarang udah turun lagi. Dan saya rasa sentimennya masih turun terus. Dan kalau bursa turun, artinya apa? Bursa itu tidak begitu terlalu banyak dari asing. Asing itu yang paling banyak adalah di pasar obligasi. Nah, kalau dia sudah keluar dari pasar obligasi, ya itu akan apa? Kita punya rupiah akan tergelincir. Pasti ya. Ya. Nah, jadi saya rasa bahwa kita punya ini adalah uang ekonomi ini sangat mengkhawatirkan. Apakah pertumbuhan ekonomi kita 5%? Saya itu waktu menulis, saya sangat meragukan pertumbuhan ekonomi kita 5%. Apakah BPS bisa salah? Bisa salah dan bisa disalahkan. Bisa memang sengaja menyalahkan. Nah, contohnya adalah kalau kita lihat India, ada salah satu, dia itu bekas, ya kalau di sini mungkin di sana bekas penasehat Menteri Keuangan India. Dia itu kemudian dia di Harvard juga di Amerika. Dia itu mengadakan penelitian. Dia mengatakan bahwa ekonomi India itu diperkirakan dari tahun 2011 sampai 2016 itu diperkirakan overestimate sebesar 2,5%. Jadi sebetulnya ekonomi India itu bertumbuh hanya 3,5 sampai 5%. Pertumbuhannya yang dikatakan tujuan di Korea itu overestimate-nya 2,5% ya. Dia plus minus margin error 1%. Jadi dia bilang antara segitu. Apakah Indonesia bisa overestimate atau tidak? Tidak bisa. Dan kok saya merasa bahwa 5% itu tidak masuk akal. Dan pertanyaan itu juga dipertanyakan oleh ekonom Inggris namanya Gareth Slater. Itu dia dari Capital Economics. Dia melihat dari data bulanan yang dipublikasi itu sangat hampir impossible bahwa Indonesia itu 4 tahun ini dia bilangnya adalah dalam jangka waktu yang cukup lama pertumbuhan steady di 5%. Karena fluktuasinya terlalu tinggi untuk bilang rata bahwa itu hampir 5%. 5,07, 5,02, 5,05 gitu kan. Pokoknya space 5 aja ya. Iya, sekitar begitu. 4,98, 4,98. Jadi menurut dia itu sangat dipertanyakan. Lalu saya memperdalam, dari angka itu saya memperdalam. Saya melihat mereka itu bermain di dalam yang namanya kalau ekonomi ada deflator. Nah, setiap besaran deflatornya, deflator itu dari angka inflasi lah ya, inflasi di setiap sektor. Itu sangat aneh gitu. Jadi menurut saya menunjukkan di dalam tulisan saya bilang mempertanyakan. Judulnya kalau nggak salah, membedah kejanggalan pertumbuhan ekonomi 2019. Jadi sangat janggal gitu. Jadi saya pertanyakan kepada BPS dan sebagainya secara terbuka, ini bagaimana deflatornya? Coba bisa dapat sekian. Jadi angka inflasi gitu. Angka inflasi misalkan konsumsi rata, ya sekian. Lalu angka inflasi investasi bisa turun. Nah, investasi ke konsumsi kan kurang lebih hampir sama. Karena produk dalam negeri juga, gitu kan. Nah, ini kok dia malah menurun gitu. Itu taati dia pada posisi. Nah, itulah. Jadi kelihatan dari. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini adalah sangat dipertanyakan dan juga tentu aja nanti akan terasa kalau memang sudah ada PHK. Nah, ini sementara ini PHK mungkin masih ditutupi dan sebagainya itu belum terasa. Kita lihat kan di Bursa sudah PHK, Krakatau Steel sudah merumahkan, ya. Tapi kan tidak terekspos oleh media-media utama itu. Jadi masih itu yang saya bilang masih mungkin tertutupi, tertugasi ditutupi. itulah ya, jadi
Eh, jadi ke depan adalah ekonomi kita ini sangat mengkhawatirkan. Dan dengan adanya perkembangan, Pak Azul, dengan adanya demo-demo mengenai Omnibus Law dan sebagainya yang mulai marak ya, kemarin ada Yogyakarta gitu ya, Kejayaan. dan kalau ini dibarengi dengan penurunan ekonomi yang sangat cepat, yang sehingga berbarengan, maka pemerintah ini cukup bahaya. Jadi saya pikir pemerintah harus benar-benar mengambil inisiatif agar ya meningkatkan jaringan pengaman sosial ya, khususnya buat itu. Jangan sekarang malah cari jalan keluarnya adalah mau menambah cukai ini, mau menambah cukai itu gitu kan, malah membebani gitu kan, dan menambah utang. Kalau menambah utang ya salah satu adalah tidak di jalan lain. Kalau dia mau memberikan stimulus, saat ini pemerintah mau tidak mau harus utang, dan itu demi begitunya. Saya rasa sebagai awal begitu. Makasih Mas Tony.